Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Saya ingin mengajak kita merenungkan mengapa Tuhan tidak menciptakan atau menjadikan manusia Adam dan Hawa di saat yang sama. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian barulah Tuhan membentuk dan menjadikan manusia Hawa untuk menjadi istri Adam. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin Adam bekerja memelihara dan mengembangkan Taman Eden, serta memberi nama makhluk-makhluk yang ada di Taman Eden. Itu semua Adam lakukan dalam persekutuannya dengan Tuhan senantiasa. Apalagi waktu itu hanya mereka berdua yang ada di Taman Eden, belum ada Hawa. Tuhan menciptakan Adam seperti dirinya, yaitu punya emosi dan perasaan kasih. Saat itu hubungan kasih mereka tidak dilakukan melalui ritual atau upacara keagamaan atau di tempat yang khusus. Bahkan saat itu tidak ada agama. Hanya berupa hubungan kasih yang sederhana antara Tuhan dan manusia yang Ia ciptakan. Tuhan ingin kita lebih banyak bersekutu dengan Dia, mengenal Dia pencipta kita dan bersyukur kepadanya dengan cara menyenangkannya. Jadi tujuan utama kehidupan kita itu adalah menyenangkan Tuhan pencipta kita. Dan yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, atau bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Yang paling Tuhan inginkan dari kita manusia adalah adanya suatu hubungan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa bahwa pencipta kita ingin bersekutu dengan kita dalam hubungan kasih. Tuhan menciptakan kita untuk dikasihinya, dan Ia ingin kita juga membalas kasihnya. Karena itulah betapa pilunya hati Tuhan ketika Adam dan Hawa tidak mau menemuinya ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden untuk bersekutu dengan mereka seperti biasanya. Manusia lebih memilih waktu itu untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan. Rasa kangen dan kasih sudah mulai hilang di hati manusia Adam dan Hawa waktu itu. Kepiluan hati Tuhan diungkapkannya ketika Ia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia, Adam dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini," berarti Adam tahu ada Tuhan di situ, "aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Hubungan Tuhan dan manusia ciptaannya berubah dari hubungan kasih menjadi hubungan karena takut. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang beribadah kepada Tuhan karena takut dihukum oleh Tuhan, bukan karena hubungan kasih yang sangat sederhana dan terbuka seperti itu. Manusia hidup penuh ketaatan kepada Tuhan karena takut dihukum oleh Tuhan. Selanjutnya hubungan tersebut dirupakan dalam berbagai ritual atau upacara keagamaan dan begitu banyak peraturannya. Di setiap generasi Tuhan mencari manusia yang mau bergaul dengan Dia. Salah satunya adalah Nuh. Pada zaman Nuh, moral seluruh dunia rusak sama sekali. Setiap orang hidup untuk kesenangannya sendiri, tidak mempedulikan Tuhan lagi. Tuhan tidak dapat menemukan seorang pun di bumi yang tertarik untuk membangun hubungan kasih dengan Tuhan. Dan itu mendukakan hatinya, sehingga membuatnya menyesal telah menciptakan manusia. Tuhan begitu muak dengan manusia dan Ia berencana untuk memusnahkannya. Tetapi ada seorang manusia yang mau membangun hubungan kasih dengan Tuhan penciptanya, yaitu Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya hubungan kasih yang sederhana dan penuh keterbukaanlah yang diinginkan Tuhan. Bukan hubungan dalam ritual upacara keagamaan. Singkatnya, ibadah yang Tuhan inginkan adalah kita hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Suatu hubungan yang akrab dan penuh kasih. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku Tuhan menyukai kasih setia. Kasih ya, hubungan kasih dan kesetiaan. Dan bukan korban sembelihan, liturgi atau ritual upacara keagamaan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Waktu kami dipercayakan Tuhan akan anak-anak dalam rumah tangga kami, maka sejak saat itulah kami terus memikirkan anak-anak kami. Baik kebutuhannya, kesukaan mereka, dan juga semua tentang mereka pokoknya. Saat kami ke shopping mall misalnya, maka kami dengan penuh semangat berburu belanja baju, sepatu, perlengkapan makan, mainan yang menarik untuk anak-anak kami. Sampai-sampai kami lupa belanja untuk kami sendiri. Jadi kita tetap hidup dan beraktivitas seperti manusia umumnya. Sekolah, bekerja, berumah tangga, dan lain-lain. Tetapi kita melakukan semua itu dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Tuhan tetap ada dalam hati dan kita punya pikiran kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.